Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وباسمهم رضي الله عنهم أجمعين أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى من نواه أسلافنا صالحا ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita sambung kembali pelajaran kita Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan bab yang ke-24, yaitu pembahasan tentang jenis roti atau gembung kalau bahasa kita di sini yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bercerita, makana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair. Pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tersedia roti syair, ya, roti yang berbahan dasar gandum yang kasar atau gandum yang berkualitas rendah. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa gandum ini justru terkadang digunakan untuk memberi makan ternak, ya, secara berlebihan. Nah, jadi pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tersedia roti syair secara berlebihan. Bukan hintah atau bur yang kemarin sudah dijelaskan, itu gandum yang berkualitas tinggi. Ini
gandum yang tersedia hanya syair, gandum yang berkualitas rendah, dan itu pun tidak pernah tersedia secara berlebih-lebihan. Jadi alhamdulillah kalau macam kita nih kurang apa lagi syukurnya dah. Makanan di rumah kita alhamdulillah sudah berlebih-lebihan. Bahkan terkadang kualitasnya pun kita sudah kualitas menengah ke atas. Nah, jadi kalau mau merenung daripada bagaimana keadaannya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semestinya lebih menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'ati tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asya'an wa kana aktsaru khubzihim khubzasy syairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar beberapa malam berturut-turut. Nah, biasa beliau lapar berturut-turut beberapa malam. Demikian pula dengan keluarganya. Mereka tidak mendapatkan makanan untuk makan malam. Sedangkan jenis makanan mereka yang paling sering dimakan adalah roti yang terbuat dari syair. Kemudian lagi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyah, yakni al-huwari, faqala Sahlun ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyah hatta laqiyallaha azza wa jalla. Faqila lahu hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma kanat lana manakhilu. Qila kaifa kuntum tasna'una bisyair. Qala kunna nanfuhuhu fayatiru minhu matara thumma na'jinuhu. Jadi ketika sahabat Sahal bin Sa'ad itu ditanya tentang kehidupan Rasulullah, beliau menjawab sedemikian itu tadi. Nah, kalau diterjemahkan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan roti dari gandum yang halus dan putih? Ini gandum yang baik, ya. Pernah ada? Sahal menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat gandum halus dan putih sebagaimana sekarang hingga beliau kembali ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Jadi beliau tidak pernah makan gandum kualitas yang baik. Ia ditanya lagi, Sahal, apakah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada alat untuk menghaluskan semacam saringan begitu? Sahal menjawab, waktu itu tidak ada alat untuk menghaluskannya. Kemudian Sahal ditanya lagi, bagaimana caranya kalian menghaluskan syair, gandum kasar tadi? Nah, Sahal menjawab, ketika itu kami menampinya, maka terbanglah apa yang dapat terbang. Ya, kalau macam ibarat kita berasu antah-antah gitu tuh ya. Setelah itu kami mengadoninya. Nah, setelah ditampi tentu tersaring mana yang kira-kira halus, mana yang kira-kira kasar. Nah, kalau yang tersaring kan tentu dia akan turun ke bawah, ya. Yang tinggal di tampian itu tentu yang kasar-kasarnya, yang parah banget lah istilahnya begitu. Nah, setelah dapat ditampi, turunlah ke bawah, baru kemudian dibuat menjadi adonan. Nah, kami mengadoninya. Jadi membuat adonan untuk membuat roti tadi. Nah, begitu makanan yang paling sering dimakan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan,
ma akala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukurrujatin wala khubiza lahu muraffaqun qala faqultu li Qatadata fa'ala ma kanu ya'kulun qala ala hadhihi sufuri. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan, juga tidak di atas piring yang mungil, dan tidak pernah pula dibuatkan roti dari gandum yang halus. Nah, kemudian Yunus bin Abu Furad al-Basri atau perawi yang menjadi isnad hadis ini berkata, aku bertanya kepada Qatadah, jadi di mana mereka makan? Nah, Qatadah menjawab, di atas hamparan, ya, seperti ini. Jadi kayaknya belapis piring aja macam tidak pernah Rasulullah SAW. Jadi langsung dihamparkan gitu ya, langsung di atas hamparan. Nah, kita bisa bayangkan betapa sederhananya junjungan kita Rasulullah SAW. Kalau kita ada meja makan, kadang meja makannya bisa diputar-putar, ya, sesuai dengan lauknya. Berbagai macam jenis lauk, ya, banyak lauk. Artinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni kita atas kelebihan-kelebihan daripada makanan yang biasa terdapat di rumah kita. Ya, kalau apa namanya tuh habis, ya syukur alhamdulillah lah. Sudah banyak jenisnya habis, tuh syukur alhamdulillah. Minimal tidak mubazir. Ya, yang menyedihkan tuh sudah lauknya banyak, kemudian tidak dibagi-bagi dengan keluarga atau tetangga yang sekira-kira memang mereka seakan-akan ya sangat membutuhkan, ya. Nah, sayang sekali begitu kan ya, apalagi di zaman sulit sekarang ini. Nah, mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk mau berbagi-bagi dengan terserah tadi, dengan keluarga yang tidak mampu atau tetangga yang tidak mampu. Pokoknya intinya jangan sampai kita buat makanan kita tuh menjadi basi di rumah kita, ya, yaitu dengan kita menahan daripada makanan itu sehingga sangat disayangkan untuk tidak dibagi-bagi kepada orang lain. Nah, andaikan yang selama ini ada itu dianggaplah semacam sebuah kesalahan untuk kita atau bagi kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa maupun kesalahan-kesalahan kita itu. Sehingga mudah-mudahan nanti kita tidak dihujah, ya, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelebihan makanan yang ada di rumah kita. Kemudian Masyruq radhiyallahu anhu bercerita, dakhaltu ala Aisyata fada'at li bi ta'amin wa qalat ma ashba'u min ta'amin fa asya'a an abkiya illa bakaitu. Qala qultu lima. Qalat adhkuru al-halal lati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya. Wallahi ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yaumin. Aku berkunjung kepada Aisyah, ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ia mengajak aku untuk makan. Nah, Sayyidah Aisyah berkata, aku belum pernah makan kenyang. Rasanya aku ingin menangis. Sampai benar-benar aku menangis. Nah, Masyruq berkata, mengapa demikian? Ya. Sayyidah Aisyah menjawab, aku ingat suasana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan alam fana ini. Demi Allah, ya, bersumpah Sayyidah Aisyah, demi Allah beliau tidak pernah kenyang 2 kali dalam sehari dengan roti dan daging. Nah, bahasa seakan-akan tuh kalau dilihat
Kalau tidak pernah kenyang sehari 2 kali, berarti beliau ini mungkin makannya cuma sekali, ya, atau mungkin 2 kali, cuman yang sekalinya kenyang, sekalinya kada. Habis aja begitu. Kalau kita kan ukurannya 3 kali sehari semalam, ya, dan setiap makan rata-rata kita alhamdulillah kenyang. Nah, jadi macam mana tuh ya dak? Ya macam itu pang jadinya. Yang mudah-mudahan dengan kekenyangan atau rasa kenyang yang Allah berikan kepada kita tuh mampu untuk kita syukuri sesuai dengan hak atau kewajiban nikmat itu yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya mudah-mudahanlah nikmat kenyang atau nikmat yang lain-lain itu benar-benar kita bisa alokasikan. Nah, bisa kita tasarufkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ya saya mendapatkan sebuah doa itu yang rasanya kayaknya sangat masyhur lah doa nih. Apa doanya yang kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Nah, syukur-syukur tambah lagi shalawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau terserahlah sembarang sholawat yang lain. Nah, intinya alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu pendek cuman segitu. Artinya ketika kita dalam satu keadaan lalu kita nih semacam tafakur, kayak merenungi betapa Allah Ta'ala ini banyak sekali memberi kita ini nikmat. Nah, anggaplah yang kita tafakuri tadi ini adalah nikmat makan. Ya, nikmat makan yang begitu enak, kita dihidangkan makanan, tak dapat dari mana, boleh dikasih, atau boleh juga mungkin nikmat itu kita beli sehingga kita bisa merasakannya. Lalu kita seakan-akan tuh datang suasana yang tersadarkan bahwa kita sadar, kita rasakan bahwa semua ini, nikmat ini adalah dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas nikmat ini berlebihan daripada yang dimiliki oleh orang lain yang kita rasakan. Lalu kita bacakan bacaan tadi alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya. Nah, syukur kalau mau ditambah lagi macam tadi. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nah, itu insyaallah ketika kita membaca itu Allah Subhanahu wa taala senang, ya. Bahkan perbandingan bacaan yang kita baca tadi lebih senang daripada nikmat yang Allah berikan tadi itu. Seakan-akan bacaan itu sudah dianggap mencukupi untuk pengungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan tadi. Ya kan, timbulnya kesadaran pada diri kita atas suatu nikmat itu kan tidak terus-terusan. Ya kecuali orang yang diberi Allah basirah yang begitu sempurna, hati yang begitu bersih sehingga dia detik per detik itu merasakan terus limpahan anugerah Allah yang tak terputus-putus, baik lahir maupun batin. Nah, kalau model kita orang awam ini kan biasanya itu terputus-putus. Kadang dia timbul, kita bisa menyadari itu nikmat Allah, kadang-kadang kita tidak ada timbul perasaan yang kayak begitu tuh. Nah, sehingga timbul tenggelam tadi tuh. Nah, apabila kita dalam satu keadaan tadi kok timbul perasaan sadar tuh, baik di saat dapat duit, ibaratnya gitu, dapat makanan, atau terserahlah melihat kebun, ya, ke darat, jika tengok kebun kita, alhamdulillah, aku diberi Allah kebun yang baik, hasilnya baik, dan lain sebagainya. Atau nengok rumah kita, nah apa saja, lalu tersadarkan kita bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Nah, baca doa yang macam tadi supaya Allah tuh senang, ya, artinya Allah senang melihat kita ini sadar bahwa semua nikmat itu tuh datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita kan dituntut supaya mensyukuri. Nah, ternyata kita mensyukuri pakai syukur lisan dengan membaca yang sedemikian itu tadi. Seakan-akan sebanyak apapun nikmat itu, sebesar apapun nikmat itu, dibanding dengan bacaan yang kita baca tadi, Allah lebih senang dengan bacaan kita. Itu lebih mahal harganya dibanding dengan nikmat yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan begitu. Kemudian
Ma syabi'a Rasulullah, ya mohon maaf lahir batin terlompat pula. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kata beliau, ya. Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi syairi yaumani mutatabi'aini hatta qubidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang makan roti syair 2 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Jadi kalau ibarat kenyang sehari inilah, besok masih lapar lagi. Ya. Jadi hari ini kenyang, besok kenyang lagi. Nah, tidak pernah kata Sayyidah Aisyah seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya baca hadis yang tentang makan Rasul ini kayak malu kita dibuatnya ya. Ya, kenapa kita ini banyak ngeluh, banyak susah aja bacaan apa namanya itu, kata-kata kita yang keluar banyak ngeluh kan yang susah. Padahal sekali kita nengok tadi macam mana keadaan Rasulullah SAW lebih parah beliau daripada kita, tapi beliau tidak pernah berkeluh-keluh gitu. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraffaqan hatta mata. Muraqqaqan, mohon maaf ya, muraqqaqan hatta mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti gandum yang halus hingga wafatnya. Nah, ini yang diketahui oleh Sayyidina Anas ibn Malik. Ya minimal aja bagaimana mungkin beliau tidak tahu 10 tahun beliau berkhodam ya, menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau selama 10 tahun itu sangat mengenal bagaimana bagaimana kesehariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah.